itu dapat pada sekolah itu masih minta kawan dulu yang belum pernah sini nih maksudnya jalan ya wah itu tapi lapangan bola ada itu nih mungkin apa bola dulu ada sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Abuya Gusti Poni STHI PDMA selaku wakil mudir Mahat Assalam Naga Berani dan juga kepala pendidikan di kepala madrasah Pondok Pesantren Assalam, kemudian kepala pendidikan dinia formal di Karusto Abuya Azwir, sedangkan tingkat Abuya Pahudin SAG. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Dewan Asatizah yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu orang tua santri kami, mitra kerja kami, serta partner dalam segala urusan dalam rangka memberikan pendidikan pengajaran yang berkualitas tentunya di masa yang akan datang. Dan istimewa anak-anak kami para santriwan, inilah generasi masa depan, harapan kita bersama. Nah, hari ini mereka belajar, pada masanya nanti mereka akan menjadi orang yang paling menentukan di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita harapkan di tengah-tengah umat bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi, merupakan kesempatan perdana kita bersilaturahmi secara bersama setelah dinyatakan anak Bapak Ibu diterima di Pondok Pesantren Assalam untuk mengawali proses pembelajaran yang insya Allah akan kita langsungkan nanti di tanggal 15 Juli 2023 ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita bersama, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kebersamaan kita dalam mengawali kegiatan di Pondok Pesantren Assalam. Saya berbangga dan berbahagia sekali ketika Bapak Ibu dengan sabar, ada yang sudah datang tadi jam 7.30 saya perhatikan, dan sampai pada jam 9 baru acara kita langsungkan.
Karena memang tidak bisa kita pungkiri di antara kita bersama ada yang dekat, ada yang jauh. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Ini menandakan Bapak Ibu betul-betul mencintai sebuah hati. Kenapa saya bahasakan mencintai sebuah hati? Siapa yang tak sayang kepada anak kan? Tapi bentuk kasih sayang inilah yang perlu kita lakukan ke depan, memberikan ya porsi yang cukup terhadap anak-anak kita. Saya bahasakan porsi yang cukup. Momen-momen seperti inilah momen-momen yang penting dalam kehidupan tahap kehidupan anak-anak kita. Pertama diantar nih ke sekolah, mengawali proses belajar mengajar. Ini perdana nih, kemarin mendaftar diantar, sekarang proses seleksi. Besok insya Allah tanggal 15 itu awal perdana mereka masuk pondok. Ini memang luar biasa atas kerjasama dan perhatian serta ya dedikasi Bapak Ibu untuk mewujudkan masa depan yang berkualitas nanti. Mengawali pembicaraan kita pada pagi yang berbahagia ini, pondok pesantren merupakan pendidikan yang utama di Republik ini dan yang pertama. Terbukti memang lebih banyak pondok pesantren itu dibandingkan dengan sekolah dan madrasah. Ada madrasah yang berdiri sendiri di luar pondok, karena sesungguhnya pondok pesantren ini ya bisa di dalamnya berbagai lembaga pendidikan dan berbagai usaha, tergantung yayasannya dalam akta notarisnya bagaimana guna. Hari ini pondok pesantren ada SMP, ada SMA, ada SMK dan lain sebagainya. Hari ini pondok pesantren ada MTS dan lain sebagainya, SMA dan berbagai lembaga pendidikan, termasuk di pondok pesantren kita ini yang berdiri pada tahun 2009 dengan dewan pendirinya 2 bersaudara. Satu telah berpulang ke rahmatullah, sama-sama kita ketahui, Al-Mukarram Haji Bahari, yang dengan sepenuh hati beliau ya dengan cita-cita mulia beliau telah mengorbankan waktu, pikiran dan hartanya untuk wujudnya pendidikan hari ini. Mudah-mudahan almarhum selalu diberikan oleh Allah ampunan atas segala dosa dan kehilapan beliau, dan semua amal jariah atau amal ibadah yang beliau lakukan selama hidup diterima di sisi Allah dan dia mendapatkan tempat yang terbaik tentunya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa saya ingatkan Bapak Ibu kembali kepada pendiri ini? Karena sesungguhnya orang yang melupakan sejarah pasti dia lupa dengan cita-cita mulia daripada pendiri sebuah institusi, lembaga ataupun negara. Jadi alhamdulillah wujud cita-cita beliau dalam kurun waktu 14 tahun pondok pesantren kita ini sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Di antara sekian puluhan ribu pondok pesantren yang ada di Indonesia, ada 36.000 Bapak Ibu lebih. Di Riau hampir 400, di Kampar hampir 100. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya kembali mengingatkan dan mengulang kembali, ini adalah satu nikmat terbesar Bapak Ibu. Pertama, nikmat Bapak Ibu diberikan amanah punya anak. Banyak di antara kita tidak diberikan nikmat ini, tetapi mungkin itu di sisi Allah SWT yang terbaik. Dan ketika nikmat ini kita diberikan oleh Allah, inilah tugas kita yang paling berat, mendidik, mengasuh, membina
dan memberikan tunjuk ajar agar mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan satu hal yang kita syukuri kembali, bapak ibu dan anaknya juga ridho mengantarkan ke lembaga pendidikan pondok pesantren. Itu satu hal yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan? Karena memang bapak ibu, kalau bapak ibu ingat, dulu ada istilahnya kalau orang bercocok tanam padi itu disemayamkan di satu tempat dulu. Setelah kurun waktu tertentu, katakanlah 2-3 minggu, baru dipindahkan ke tempat yang baru di mana akan ditanam. Jadi anak-anak ini bapak ibu, kalau memang ingin besar jiwanya, besar pikirannya, besar cita-citanya, besar pengaruhnya di masa yang akan datang, memang harus dijauhkan dari kita. Karena sungguhnya kita tidak akan mampu mendidik anak ini dengan sepenuh hati bapaknya. Katakanlah seorang dokter, dia sudah spesialis, dia tak akan mampu akan mendeteksi seluruh penyakit yang ada dalam tubuh keluarganya atau tubuh dia sendiri. Dia butuh juga orang lain, karena sungguhnya kita adalah makhluk sosial. Begitu juga halnya kita di dalam mendidik anak. Jadi kita butuh orang lain, dan orang lain itu salah satunya yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah lembaga pendidikan. Ini satu kebanggaan bagi kita bersama, anak-anak kita mondok di pesantren As-Salam. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bermitra. Kalau mitra itu sejajar Bapak Ibu, sejajar untuk bagaimana mewujudkan masa depan anak kita ini menjadi orang-orang yang terbaik di masanya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Maka konsekuensi dari Bapak Ibu menyerahkan atau menitipkan anak atau mengamanahkan anak-anak Bapak Ibu di sini. Di situ ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu. Pertama, di situ ada sisi-sisi keikhlasan. Bapak Ibu dengan ikhlas menyerahkan anak Bapak Ibu ke pondok pesantren untuk kami bina, kami didik, kami ajar, kami asuh, kami perhatikan. Walaupun semuanya itu sudah diatur oleh Allah SWT, tidak terlepas dari gerak-gerik itu sudah diatur oleh Allah SWT, dan dipastikan tetap ada sisi kurang. Maka oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu mengikhlaskan anak untuk kami didik, diserahkan kepada pondok pesantren ini, konsekuensinya mari kita titipkan anak ini dengan sepenuh hati. Jangan separuh-separuh. Yakinlah Bapak Ibu. Kemarin pada pertemuan orang tua di Sari Puntri kami sampaikan, kami lebih kurang 150 orang tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengasuh lebih kurang 1.157 orang santri kalau tidak mengalami penambahan dan pengurangan untuk tahun pelajaran yang akan datang 2023-2024. Artinya apa Bapak Ibu? Anak Bapak Ibu 150 orang kami, 125 guru, 25 orang tenaga. Di situ ada kebersihan, ada supir, ada dapur, ada satpam, ada tata usaha dan lain sebagainya, dengan sepenuh hati dan dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas mengharapkan ridho Allah untuk betul-betul mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Mari serahkan anak Bapak Ibu dengan sepenuh hati, tidak separuh-separuh. Ibaratnya orang memberi Bapak Ibu, ketika Ibu beri, masih Ibu pegang juga, masih Ibu ingin ya mengambil peran yang berlebihan di situ. Tetapi serahkanlah kepada pondok, dan di pondok ini ada aturan, ada konsekuensi, ada hak Bapak Ibu, ada juga kewajiban Bapak Ibu.
Maka ketika itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, satu sama lain saling memberikan kontribusi, memberikan koneksi dan memberikan koreksi, pada akhirnya nanti kita wujudkan pendidikan yang berkualitas. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu menyerahkan anak ke sini, itu konsekuensinya berat ke Bapak Ibu. Mereka terpisah dengan ibu, yang biasanya tidur bersama ibu, makan bersama ibu, tinggal bersama di satu atap di rumah yang sama, semuanya bersama, pada akhirnya ini akan terpisah perlahan dan pasti. Nah, disitulah letaknya pengorbanan kita bersama. Kerinduan yang ada itulah yang membuat hati dan jiwa anak Bapak Ibu tumbuh bagaikan tumbuhan yang tumbuh. Sendalnya ini Sinat. Mari kita rawat, kita siram, kita pupuk dengan aturan yang pas. Kalau berlebihan airnya juga tidak bagus, berlebihan pupuknya juga tidak bagus, kekeringan betul tidak juga bagus. Artinya apa? Mari kita berikan porsi yang bagus. Sebagai contoh, untuk masa yang akan datang, anak Bapak Ibu ini boleh dijenguk sekali 2 minggu dan tidak tiap hari, termasuk orang naga beralih. Dulu Bapak Ibu, ini bukan menyalahkan tapi koreksi bagi kita bersama. Santri kita ada dari Malaysia, ada dari Aceh, Medan. Saya lihat data tadi untuk tahun pelajaran ini tidak banyak yang dari luar itu. Yang ada Kampar, Pekanbaru, Rohul, dicampur dengan dari Pelalawan dan beberapa dari Dumai, dari Bangkalan. Kalau dulu banyak Bapak Ibu. Kenapa ini berkurang? Karena pertama, anak itu kan mereka akan melihat apa yang di depan mereka dan akan mendengar apa yang ada di depan mereka. Ketika orang tua yang terdekat berduyun-duyun mengunjungi anaknya seenaknya, katakanlah seperti itu, maka akan menjadi kesedihan yang tersendiri bagi anak yang mempunyai orang tuanya jauh dari sini. Seperti dulu dari Tembilahan, dari Batam, bahkan santri kita ada dari Pulau Tujuh sana, Natuna, ada yang kemarin dari Jambi. Tapi kenapa itu bisa tidak wujud lagi pada masa sekarang? Karena mereka tidak tahan ketika orang tua berkunjung, orang tuanya tidak ada. Disitulah timbul kesedihan, dan pada akhirnya mereka akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakbetahan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, salah satu bentuk keseriusan kita bersama, mari kita seimbangkan. Insya Allah ketika anak Bapak Ibu wakafkan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang dan Ibu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak terbaik. Ingat, seberapa besar pengorbanan kita, sebesar itulah hasil. Ketika ibu tidak rela berkorban untuk sebuah kerinduan, untuk sebuah makanan, atau untuk sebuah suasana, ini tidak akan membawa hasil yang maksimal. Bentuk anak sedikit di rumah, tetangga, atau kerabat jauh lah, atau kerabat tetap ibu jemput juga anak. Ini yang tidak bagus Bapak. Kasih Om air minum. Bukan hari ini Bapak Minum Ibu ada situ, nak. istiqomah anak di sini. Kita juga heran ketika anak kita ada yang kita antar ke Jawa sana, ada yang pulang sekali setahun. Kok bisa kita kuat kan? Tetapi dengan jarak kadang 50 kilo, 20 kilo, 1 kilo, ataupun sekian kilo, kita tidak mampu. Maka disinilah bentuk ujian Bapak. Barang siapa yang mampu melewati ujian tersebut, maka dia akan menerima hasil yang maksimal. Maka oleh sebab itu niat ini mari kita kuatkan. Berhubungan yang keikhlasan itu kita pasang niat bahwa anak ini kita serahkan sepenuhnya kepada Allah.
untuk dididik, diajar, diasuh, dibimbing oleh orang-orang yang telah dipercayakan oleh Allah untuk berada di pondok pesantren. Insya Allah Bapak Ibu, saya bukan melebih-lebihkan dah. Di sini tenaga pendidik dan kependidikannya sangat bervariasi. Ini kepala MA kita, wakil mudir itu kandidat doktor. Insya Allah tahun depan selesai. Dan beberapa orang guru kita ada S2, sudah banyak S2 dan sedang S2 dari dalam dan luar negeri, dari berbagai pondok pesantren. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka ini punya talentanya masing-masing, punya sisi yang luar biasa. Maka oleh sebab itu anak Bapak Ibu juga punya talenta atau kelebihan satu sama lain. Maka kita harapkan kelebihan-kelebihan ini akan menjadi wujud di tangan orang-orang yang telah dipercayakan oleh Allah untuk menjadi tenaga pendidikan untuk anak-anak. Kemudian yang kedua yang mesti kita wujudkan bersama adalah kesabaran. Kesabaran dalam segala hal. Karena sesungguhnya wujud dari kesabaran itu, orang sabar itu pasti subur. Orang sabar itu pasti memetik buah. Orang sabar itu pasti menemukan hikmah dari sebuah peristiwa demi peristiwa. Ketahuilah Bapak Ibu, setiap gembok yang diciptakan pasti ada kuncinya. Setiap masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita, di situ ada hikmah dan di situ ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tinggal lagi kita sabar menyikapi masalah itu dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, dengan tindakan yang bertahap, sehingga mari kita selesaikan dengan segala kebijakan kita. Ibarat mengambil rambut di dalam tepung, kata orang bijak. Tidak kasak kusuk, tidak dulu menyalahkan si A si B. Mari kita lihat akar masalahnya di mana dan coba kita uraikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Begitu juga masalah yang akan dihadapi oleh anak-anak kita tercinta. Mereka pasti punya masalah Bapak Ibu. Karena dengan masalah itulah mereka akan menjadi lebih dewasa. Masalah itulah yang membuat mereka menjadi lebih matang. Masalah inilah mereka bisa berpikir lebih cerdas. Kenapa demikian? Karena tanda orang dewasa itu adalah mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Maka inilah yang kita wujudkan di lembaga pendidikan kita Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar sebuah proses belaka, karena sesungguhnya proses itu menentukan, tetapi peran serta kita bersama di pondok. Di pondok pesantren kita ini ke depan tidak bisa lagi orang tua leluasa keluar masuk pondok. Tidak kami benarkan. Tidak dibenarkan juga transaksi jual beli dan lain sebagainya, karena itu berdampak kepada anak Bapak Ibu. Dari beberapa peristiwa yang telah lalu, anak diberikan beban yang berlebihan. Mari kita berdiskusi, mari kita berdialog, kita carikan solusi untuk anak-anak kita. Buat mereka tenang, nyaman. Kami dari pihak pondok akan membuat mereka nyaman, tenang, walaupun itu tidak bisa 100%. Pasti ada sisi kurang. Maka tahapan demi tahapan kita perbaiki. Sebagai contoh Bapak Ibu, seyogianya anak Bapak Ibu bisa masuk tanggal 10 Juli ini. Tetapi kami merasa itu belum juga pas untuk menanti anak Bapak Ibu masuk ke rumahnya yang baru. Dibutuhkan tempat dan suasana yang nyaman. Tempat tidurnya, almarinya, tempat mandinya, dan segala fasilitas yang akan mereka gunakan setiap waktu. Maka dibutuhkan rehab, perbaikan dan lain sebagainya.
Maka disinilah komunikasi kita itu dengan penuh kesabaran yang pada akhirnya akan membuahkan sesuatu yang lebih baik. Di samping keikhlasan, di samping kesabaran, yang tak kalah pentingnya adalah doa kita bersama. Bapak Ibu tetap mendoakan anak-anak Ibu dan juga kami di sini. Karena kita tidak tahu di lisan siapa Allah ijabah doa kita ini. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang mendoakan orang lain, sementara orang lain itu tidak tahu bahwa dia didoakan. Doa ini adalah senjata. Doa sesungguhnya bisa merubah takdir kalau kita yakin. Kita masih ingat peristiwa Nabi Musa alaihissalam di masanya. Ada seorang perempuan datang kepada beliau, "Ya Musa, engkau dikenal dengan kalamullah, kalamnya Allah. Kan ada Khalilullah, Habibullah, Kalamullah. Habibullah adalah baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW. Khalilullah, kawan Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Kalamullah adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan tadi berdoa, "Wahai Musa, tolong doakan atau mintakan kepada Allah SWT, saya menginginkan seorang anak. Kiranya Allah timurkan amanah itu kepada saya." Begitulah bahasanya kurang lebih. Maka setelah itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan meminta, "Ya Allah, bulan bil bulan meminta kepada saya untuk didoakan kepada Engkau ya Allah, untuk diberikan anak atau keturunan." Maka pada waktu itu Allah langsung menjawab bahwa bulan bil bulan tidak ditakdirkan atau tidak punya anak. Maka disampaikan oleh Nabi Musa kepada perempuan tadi, dan perempuan tadi menerima apa yang telah disampaikan Nabi Musa. Tetapi karena asbab mujahadah, ini penting kita tanamkan kepada anak kita, mujahadah, bersungguh-sungguh, dan asbab kesabaran, sabar, dan asbab tidak pernah putus asa, dan asbab istiqomah, tidak pernah berhenti dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan. Maka selang beberapa waktu Allah takdirkan perempuan tadi hamil dan punya anak. Dan pada masanya itu bertemu dengan Nabi Musa. Musa terkejut. Allah langsung mengatakan bahwa perempuan ini tidak punya anak. Maka ketika itu Nabi Musa bermunajat kembali kepada Allah dan meminta. Dan bertanya, "Kenapa si bulan tetap engkau berikan keturunan?" Sementara Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Maka di saat itu Allah nyatakan bahwa asbab doa yang selalu tidak pernah putus. Mari kita doakan anak-anak kita ini. Mari kita petihakan. Mari setiap saat tidak lupa untuk Bapak Ibu melepas kerinduan Bapak Ibu terhadap anak. Hadirkan di setiap doa. Hadirkan setiap Bapak Ibu selesai sholat, selesai baca Al-Quran. Di saat Ibu atau Bapak merasakan kerinduan yang dalam, doakan selalu mereka. Indah Bapak Ibu ketika Ya, pertemuan beli itu air kopi. punya jarak tertentu. Mudah-mudahan insya Allah. Berapa? Kemudian terakhir, Kurangnya berapa? kami berharap kepada kita bersama proses seleksi ini kita ikuti. Insya Allah Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini anak saya PDF, ini sanawiyah, enggak. Tapi hanya kurikulumnya saja yang berbeda. Kopi ya? posisi. Ketika sanawiyah Wah, 35% punya Om, kopi ya? pondoknya, atau Kopi, pelajaran kopi. agamanya 35% pelajaran umum. Tetapi kalau PDF itu 85% pondoknya, 15% umumnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ingin lahir, ini apalagi ini anak laki-laki kita ini akan menjadi imam. Imam di tengah keluarganya, imam bagi umatnya, dan kita berharap mereka menjadi warisatul anbiya, akan menjadi ulama nanti.
ulama di semua bidang. Ketika dia jadi pengusaha yang ulama, yang tahu dia halal haram. Ketika mereka menjadi seorang teknokrat ataupun seorang katakanlah pemimpin, menjadi orang-orang yang akan mengelola negara ini, juga mereka adalah pemimpin atau umarok yang ulama. Itu yang kita harapkan. Jadi dari sekarang kita sama-sama memberikan perhatian berupa pupuk kasih sayang, pupuk kesederhanaan, pupuk kepedulian, pupuk kesabaran, dan lain sebagainya. Kita motivasi terus mereka. Insyaallah sama-sama kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita ini betul-betul sama-sama kita bertekad, kita didik, kita ajar, kita asuh, kita bimbing, kita besarkan secara bersama menuju masa depan yang lebih baik bagi mereka. Karena setiap anak ini punya masa dan kesempatannya. Mudah-mudahan mereka semua menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah umur panjang, itu dituntun oleh Allah kepada mencari rezeki yang halal dan thayyiban, karena ini menjadi kayu bakarnya bagi tungku yang kita hidupkan setiap waktu, agar mereka menjadi matang, agar mereka menjadi lebih dewasa nantinya sesuai dengan umur. Karena sesungguhnya dua yang kita lihat Bapak Ibu, tumbuh adalah fisiknya. Kita besarkan pertumbuhan mereka ini dari berat katakanlah 25 kilo, 30 kilo dia tumbuh. Dari tinggi sekian dia tumbuh. Maka proses tumbuhnya itu mesti kita berikan nilai-nilai yang bersih, taharah, yaitu halal dan thayyiban. Kemudian yang kedua, berkembang. Apa yang berkembang di situ adalah talentanya, pikirannya, hatinya, mentalnya, kepeduliannya, kesabarannya, keikhlasannya, dan lain sebagainya. Itu diasah berdasarkan pengalaman. Kalau nanti anak Bapak Ibu menemui pengalaman yang manis, menemui pengalaman yang pahit, mari kita lihat dari berbagai sudut pandang. Jangan menilai dari satu sudut pandang, karena ini akan menimbulkan subjektivitas, menimbulkan emosional, menimbulkan ketidaksabaran. Tetapi ketika kita lihat dari berbagai aspek, oh anak saya belajar dia menyikapi lingkungan, anak saya belajar dia menyelesaikan masalah, anak saya belajar menghargai orang lain, anak saya belajar menempatkan diri di tengah pergaulannya. Karena sesungguhnya di kehidupan mereka yang lebih luas lagi, ini kan ruang lingkupnya kecil nih, mereka akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan berjuta masalah. Maka mari kita besarkan mereka dengan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan seleksi santri baru untuk penempatan di kelas PDF atau kelas sanawiyah berjalan dengan sukses, dan mari kita tunggu dengan penuh kesabaran, kita dampingi mereka, karena pendampingan inilah bentuk wujud dari kasih sayang kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.